total atau jumlah. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Nah, kita coba sama seperti yang tadi ya. Kita klik atau kita masukkan simbol sama dengan, kemudian ketikkan sum. Nah, di sini sudah ada muncul ya beberapa fungsi yang berkaitan dengan sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Om Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan fungsi aritmatika dan rumus dasar Excel. Kali ini juga kita akan belajar yang pertama, kita menggunakan Microsoft Excel untuk perangkat di PC ataupun di laptop kita. Seperti apa videonya? Simak terus video ini. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Di sini ada quick access ya, ada simpan, ada undo, kemudian di sini ada title bar atau nama file yang telah kita simpan. Kemudian di sini juga ada menu bar, menu file, menu home, insert dan lain sebagainya. Di sini ada toolbarnya. Kemudian di sini ada name box ya. Misalkan ini C8. Kemudian di sini ada formula bar untuk melihat rumus yang kita masukkan. Kemudian di sini ada kolom A, B, C dan seterusnya. Dan ini ada baris nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan pertemuan antara kolom dan baris disebutnya sel. Ini misalkan sel B4, ini sel D3. Nah, di sini di nemboknya kelihatan. Ya. Kemudian ada rank. Rank itu kumpulan dari sel. Ya, misalkan seperti ini kita blok. Nah, berarti ini rank D3 sampai D7. Namanya rank. Ya. Selanjutnya di sini ada worksheet, ada sheet 1, ada sheet 2 dan seterusnya. Seperti ini kalau yang sudah kita beri nama. Dan untuk menambah sheet di sini kita klik new sheet ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada untuk zoom out, kemudian ada untuk zoom in ya. Seperti itu, langsung saja kita buka misalkan saya sudah menyiapkan untuk contoh fungsi aritmatika. Di sini ada fungsi aritmatika sederhana yang kita akan contohkan. Yang pertama ada fungsi penjumlahan dengan simbol plus, kemudian ada fungsi pengurangan dengan simbol minus, kemudian ada perkalian dengan simbol bintang, kemudian ada pembagian dengan backslash, kemudian ada pangkat. Ini sebagai contoh, ini ada di kolom E ini, kolom E ya, ada nilai 1, kemudian di kolom F ada nilai 2. Nah, di sini di nilai E, di kolom E, di E7 ya, di sini E7 ada nilai 19. Kemudian di kolom F7, nah ini di kolom F7 ya, ada nilai 12. Nah, gimana caranya? Hasilnya kita masukkan rumusnya seperti ini. Pertama kita masukkan simbol sama dengan. Setiap penggunaan rumus di Excel dimulai dengan simbol sama dengan. Kemudian jumlahkan atau beri tanda sel yang akan kita jumlahkan. Misalkan di sini di E7, klik E7. Nah, setelah ini tambahkan simbol yang akan kita gunakan. Misalkan ini penjumlahan, kita berikan plus. Kemudian pilih sel yang akan kita jumlah, misalkan dengan sel F7 di sini ya. Ya, seperti yang contoh di sini di rumus E7, kemudian F7 ya. Kalau sudah kita klik enter.
hasilnya adalah 31. Nah, hasil 31 ini hasil dari penjumlahan antara sel E7 yang ini ya dengan sel F7. Nah, yang ini 7 ya. Hasilnya 30. Untuk selanjutnya juga sama, kita sama untuk apa? Fungsi pengurangan sama dengan nilai E8 dikurangi F8. Sudah itu dan hasilnya 22, 27 dikurangi 5 yaitu hasilnya 22. Untuk kalian juga sama dengan E9 bintang F9. Nah, hasilnya 30. 10 kali 3 hasilnya 30. Kemudian untuk pembagian sama dengan E10 dibagi F10. Nilainya 6. Kemudian satu lagi sama dengan E11 pangkat F11. Nah, hasilnya adalah 16. Nah, keuntungannya ketika kita menjumlahkan atau merumus atau menghitung berdasarkan selnya, ketika selnya kita ganti, nanti otomatis hasilnya juga akan ikut berubah. Contohnya seperti ini. Misalkan ini nilai per nilai di E7-nya 19, kita rubah menjadi 8 misalnya. Nah, nanti otomatis di hasilnya juga akan nanti ikut berubah. Ya. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Seperti itulah fungsi aritmatika sederhana penggunaannya di Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus Excel dasar. Ya, seperti apa? Saya juga sudah menyiapkan sebagai contohnya seperti ini. Nah, di sini ya. Yang kita akan gunakan yaitu rumus dasar Excel pada fungsi matematika, yaitu yang pertama ada mencari total jumlah atau mencari total atau mencari jumlah. Rumusnya yaitu sum. Ya, kemudian rumusnya itu sum, kemudian rank. Ranknya yang akan kita hitung datanya di mana, ya ditentukan oleh kita. Selanjutnya yaitu ada fungsi mencari nilai rata-rata. Ya, sintaknya itu average ya. Fungsi average itu untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data dari rank yang kita tentukan. Kemudian ada fungsi max untuk mencari nilai terbesar dan fungsi min untuk mencari nilai terkecil. Kemudian ada fungsi count untuk menghitung banyaknya data dari rank yang kita tentukan. Seperti apa contohnya? Langsung saja di sini kita punya data angka-angka dari nomor 1 sampai 9 di sini. Nomor 1 datanya ada 14, angkanya 14, 23, 37 dan seterusnya. Ini ada di baris L ya, atau mohon maaf ada di kolom L dan mulainya itu di baris ke-15. Berarti di sel L15 ya. L15 kemudian terakhirnya ada di L23. Jadi ranknya itu dari sini ya. Dari L15 sampai L23. Data atau sumber yang akan kita jadikan rank yang akan kita hitung. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu mencari total atau jumlah. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Nah, kita coba sama seperti yang tadi ya. Kita klik atau kita masukkan simbol sama dengan, kemudian ketikkan sum. Nah, di sini sudah ada muncul ya beberapa fungsi yang berkaitan dengan sum. Sum if else, dan lain sebagainya. Karena kita akan gunakan sum, kita klik saja sum. Nah, kemudian nomor 1, nomor 2-nya. Nah, kita akan gunakannya itu rank. Ranknya berarti kita tinggal di blok di sini. Nah, kemudian
tekan klik kiri, kemudian geser ke bawah. Nah, seperti ini. Select ya ranknya. Kalau sudah, kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini ada hasilnya 234 ya. Total dari angka yang ada di sini, data yang ada di sini itu totalnya 234. Berapa nilai rata-rata dari data ini? Kita akan gunakan fungsi average. Kita masukkan sama dengan average ya, sama seperti tadi ya, langsung muncul di sini rumus-rumus tentang average. Fungsi average-nya kita klik, kemudian sama ya, kita tidak menggunakan nomor, kita menggunakan rank-nya. Rank-nya sama tadi dari L15 sampai L23. Nah, data yang akan kita jumlahkan. Nah, boleh kita langsung kurung tutup atau kita juga langsung menekan enter di keyboardnya. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 26. Jadi nilai rata-rata dari data yang ada di rank L15 sampai L23 yaitu 26. Kemudian berapa nilai terbesarnya? Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan max. Nah, ini juga sudah muncul fungsinya. Nah, masukkan ranknya. Nah, ini ketahuan, kelihatan ya. Jadi nilai maksimal atau nilai terbesar dari rank yang ada di sini yaitu 49. Sekarang berapa nilai terkecilnya? Kita bisa menggunakan fungsi sama dengan min, kemudian ranknya ditentukan dengan yang tadi L15 sampai L23, kemudian enter. Nah, didapat nilai terkecilnya yaitu 5. Ya, selanjutnya fungsi untuk menghitung banyak data. Nah, berapa data yang ada di sini? Kalau tadi itu kan menjumlah, ya jumlah data yang ada di sini, angka atau nilai yang ada di sini. Kalau sekarang jumlah datanya, ada berapa data di sini? Nah, kan fungsinya yaitu sama dengan count. Di sini juga banyak ya jenisnya, ada count, count A, count blank, count if, dan count if s. Kita pilih yang count, kemudian ranknya kita tentukan seperti yang tadi ya. Nah, dari L15 sampai L23, tutup, kemudian enter. Nah, di sini ada count-nya itu banyak datanya ada 9 ya, sesuai dengan yang penomoran ini. Jadi sesuai nomornya 9. Nah, kalau rank-nya sudah kita tentukan, misalkan kita akan ada yang dihapus salah satu, misalkan atau yang hilang di sini. Nanti otomatis ke sini juga sudah hilang. Yang tadinya misalkan datanya ada 9, sekarang jadi ada 8. Kenapa? Karena datanya yang dihitung 38. Kita kurangi satu lagi, jadi 37. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Itulah penggunaan rumus dasar Excel. Nah, selanjutnya kita akan coba ke tahap selanjutnya itu pengerjaan latihannya. Misalkan di sini ada latihan soal seperti ini. Di sel C, di kolom C, sel 29, nah di baris ke-29, C29 ada nilai 1, nomor 1 yaitu 9, kemudian ini nilai 2-nya di D, D29 ada 2. Nah, berapa penjumlahannya, pengurangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan nanti langsung mencari berapa nilai total, mencari nilai rata-rata, terbesar, terkecil, dan banyaknya data dari baris ini ya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi ya, untuk penjumlahan kita sambil mengulang, kita klik sama dengan, kemudian pilih sel yang akan kita jumlah. Nah, ini kan ada di C29 ya, nilai satunya. Klik, kemudian kita kalau untuk penjumlahan kita tambahkan atau masukkan simbol plus. Kemudian yang selanjutnya pilih nilai kedua yaitu di
sel D29. Kalau sudah diklik enter. Nah, nilainya 11 ya, 9 tambah 2 itu 11. Nah, gimana eh, biar langsung muncul yang ini ya. Nah, kita tinggal tidak perlu memasukkan satu-satu ya atau memasukkan rumus satu-satu. Kita tinggal klik di sel yang ini ya di E11 ya. Kemudian kita tarik di sini ada kotak kecil nih, kotak kecil di pojok kanan selnya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai di data yang terakhir. Nah, setelah itu kita lepaskan. Nah, baru muncul nilai-nilainya tanpa kita harus mengetik lagi rumusnya. Otomatis rumusnya akan mengikuti dari sel yang ada. Nah, seperti ini. Untuk penjumlahan, bagaimana untuk pengurangan sama ya, sama dengan C29 dikurangi 2. Ya, hasilnya 7. Tinggal tarik saja. Nah, untuk dan selanjutnya untuk perkalian sama dengan sel C29 dikali D29. Hasilnya 18, 9 kali 2 18, kemudian kita tarik juga ke bawah biar otomatis masuk. Kemudian untuk pembagian klik sama dengan 9 2 ya, hasilnya 4,5 atau 4,5. Nah, kita nah, kemudian yang terakhir fungsi pangkat ya sama dengan 9 4 nya 81 juga sama. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita akan mencari dari nilai tiap-tiap barisnya, ya, tiap-tiap kolomnya, mohon maaf. Nah, di sini. Nah, berapa nilai atau jumlah total dari ini nih, dari rank E29 sampai E38. Berapa totalnya kita masukkan di sini sama dengan rumusnya seperti tadi ya, sum. Nah, ini kemudian ranknya dimasukkan blok sampai terakhir di E38. Kalau sudah, tutup dan enter. Hasilnya 119. Kemudian berapa nilai rata-ratanya dari nilai ini? Kemudian sama aja dengan kalau untuk nilai rata-rata tadi fungsinya yaitu average. Nah, seperti ini average, ranknya sama seperti tadi. Tutup, kemudian enter. Muncul nilai rata-ratanya itu 11,9. Berapa nilai terbesar dari ini, nilai ini? Ya, kita cari sama dengan max. Nah, ini di blok lagi. Enter. Nah, nilai terbesarnya itu 19. Nah, yang ini ya, nilai terbesarnya. Kemudian nilai terkecilnya sama dengan min. Blok. Nilai terkecilnya yaitu 7. Selanjutnya, menghitung banyak data. Nah, berapa data di sini? Ya, kalau ini kan masih bisa terhitung ya. Kalau misalkan datanya banyak, bisa sampai ratusan, ribuan, atau sampai puluh ribuan ya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count ini, kemudian tentukan ranknya. Nah, berarti di sini ada 10 data yang kita. Nah, di sini sudah dilihatkan ada namanya satu-satu. Ini sama seperti tadi ya, ketika salah satu angka atau nilainya berubah, ya misalkan ini jadi 10, otomatis dia akan berubah ke sini otomatis. Kita kembalikan lagi, atau ada nilainya apa namanya? Nilainya yang kosong dihapus. Nah, nanti juga otomatis
datanya juga akan berkurang. Nah, gimana caranya untuk mencari data yang ini? Data dari kolom pengurangan atau dari kolom F ini. Yang ini pembagian dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal blok dulu yang ini mempercepat. Selanjutnya kita setelah di blok ranknya kita tarik kotak kecil yang ada di sini atau simbol plus ya kalau sudah tarik ke kanan atau satu dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan otomatis ranknya itu yang berubah itu yang kolom pengurangan ini ya. Selanjutnya untuk yang kolom perkalian misalkan kita tarik sini. Nah, otomatis juga muncul atau langsung juga sama. Nah, selesai ya. Jadi sudah terhitung ya. Nah, ini untuk pangkat, kolom pangkat, kemudian ini untuk pembagian, kolom pembagian sudah terhitung semua. Nah, seperti itu mungkin cara penggunaan fungsi aritmetika secara sederhana dan fungsi dasar Excel yang bisa kita gunakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel.